Hai, jumpa lagi sama kita dengan Aku Dokter Velia. dan aku Dokter Ulung di Seleb Sehat Lewat Berita. Udah lama nih nggak ketemu Dokter Velia. Iya, udah lama nggak ketemu. Baru berapa lama kita nggak ketemu? Sebulan. Sebulan lebih. Nah, sekarang kita mau ngebahas salah satu topik yang digemari sama orang-orang pecinta skincare. Yes. Apa tuh Dokter Ulung topiknya? Skincare entusias nih harus dengerin, terutama pagi-pagi kayak gini kalau lagi sekalian masak, sekalian nyiapin sarapan ya teman-teman. Topiknya sekarang yang mau kita bahas adalah penggunaan dari sunscreen dan sunblock. Iya, kan masih pada bingung tuh sunscreen apa, sunblock apa, terus penggunaannya itu kayak gimana. Nah, kita mau ngebahas secara mendetail apa itu sunscreen atau sunblock. Ya, sebelumnya tapi aku juga mau cerita sedikit ya, Dokter Vele ya. Soalnya aku pernah waktu itu ada pasien aku kayak masih muda sih sebenarnya di umur-umur 30-an, 35 gitu. Katanya dia pekerja kantoran. Nah, pekerja kantoran ini kan cenderung pasti kerjanya itu di dalam ruangan. Yes, betul. Terus ber-AC gitu. Nah, dia datang gitu konsultasi kenapa kulit dia itu tampak lebih gelap, satu mungkin dua kusam. Terus yang ketiga itu uneven skin tone-nya, jadi kayak ada yang gelap, ada yang nggak gelap gitu. Jadi nggak rata gitu ya warna kulitnya. Nggak rata warna kulitnya. Biasanya mungkin di dahinya lebih gelap atau misalnya di pipinya Di lebih pipi, gelap gitu. gitu. Terus kalau kita deketin lagi, ternyata dia sudah mulai keluar flek-flek. Padahal umurnya masih 30-an, Masih 30-an awal ya. 30-an awal. Nah, ternyata pas saya tanya, selama ini kerjanya di mana? Di dalam ruangan, Dok. Oke, terus ritual skincare-nya apa nih pas pagi? Ternyata dia selalu skip yang namanya sunscreen dan sunblock itu. tuh teman-teman. Ternyata penting loh teman-teman untuk penggunaan sunscreen atau sunblock even kita bekerja di dalam ruangan. Kenapa? Nah, karena sinar UVA dan UVB yang dikirim dari matahari itu ternyata mantul ke dalam kaca atau jendela. Kaca. Jadi masih tembus ya teman-teman, bukan berarti kita dalam ruangan itu tidak ada tembusan sinar dari UVA atau UVB. Betul. Nah, karena kalau misalnya kita udah pakai skincare semuanya, tapi kita skip yang namanya sunscreen atau sunblock, itu kayak percuma aja. Jadi kita kayak ibaratnya kamu nimba air di ember yang bocor, segitu pentingnya. Nah, mungkin nanti kita mau ngasih lihat gambar nih di atas sini. Sebenarnya seberapa ngaruh sih sinar matahari itu sama kesehatan atau estetiknya kulit kita. Nah, jadi gambar di atas ini ada seorang pria, dia rasnya itu dari Eropa, pria berkulit putih, dan dia kayaknya ini usianya mungkin udah 50 or 60, 50-60 itu. Terus kalian bisa lihat di sisi sebelahnya itu kulitnya itu lebih bergelambir, dan di sisi sebelahnya lagi kulitnya itu biasa. Nah, kenapa? Karena dia itu adalah seorang supir truknya. Jadi kan kalau misalnya di luar itu kanan apa kiri sih yang setirnya? Kalau di luar negeri di kiri. Kiri ya. Nah, jadi kirinya itu dia lebih bergelambir kulitnya dibanding sisi yang kanan. Karena jendelanya kan sebelah kiri nih nyetir. Jadi dia lebih kulitnya tuh lebih menua yang Sering kiri. Sering terpapar sinar matahari. Begitu. Nah, terus sekarang kalau misal ditanya nih ya Dokter Velia ya, kan banyak nih teman-teman bilang ya udah Dok, kalau gitu kita harus pakai sunscreen. Oke, gimana cara pakai sunscreen atau sunblock ini yang baik dan benar? Nah, yang paling penting itu kalian itu pakainya di jam berapa dan kapan. Step keberapa, langkah keberapa saat kalian pengaplikasian skincare-nya. Gitu. Oke, jadi sebenarnya baiknya itu kan karena kita di iklim tropis, jadi mulainya biasanya matahari itu udah keluar jam 9 ya. Jam 9, jadi sebaiknya kalian tuh sudah menggunakan sunscreen atau sunblock-nya. Setelah itu, kalian itu gunakannya itu di step terakhir. Jadi setelah kalian pakai moisturizer, setelah kalian pakai serum, baru kalian pakai
si sunscreen-nya itu ibaratnya kayak panci ya. Iya, betul. Jadi nutup. Kecuali tapi teman-teman kalau misalnya pakai make up, terkadang kan make up itu memang harus yang di terakhir. Nah makanya sebagai base make upnya harusnya dengan sunblock. Kadang-kadang kan orang suka bingung, dok berarti kalau aku make up baru terakhirnya sunblock, ya hancur dong make upnya kan. Jadi Bayar mahal-mahal ya. sunblock sebagai base dari make upnya itu juga sudah boleh, gitu teman-teman. gitu. Nah, Kalau misalnya kita lihat di produk-produk sunscreen itu banyak ya tulisannya proteksi dari sinar UVA dan UVB. Apa sih sebenarnya sinar UVA dan UVB itu sampai di produk-produk sunscreen itu selalu dicantumkan. Iya. Ya nggak, Dok? betul. Jadi sinar UVA sama UVB ini sebenarnya ada lagi yang namanya UVC. Cuman dia itu gelombang panjang gelombang itu sangat pendek sekali sehingga jarang dibahas atau jarang memberikan suatu efek yang ke berbahaya kulit bagi gitu. kulit. Nah, biasanya itu yang dibahas itu adalah UVA dan UVB. UVA sendiri gampang ya, Dok ya. E itu namanya aging berarti ya. Aging atau UVB itu kita misalnya anggap aja B itu for burning atau terbakar. Jadi sinar UV itu adalah sinar dari gelombang matahari yang bisa menembus ke bumi. Ya. Jadi ada UVA dan UVB. Nah, UVA ini 95%-nya itu tembus ke bumi. Tidak diserap oleh lapisan ozon. Nah, Cie. ya, jadi tembus sampai ke kaca. Jadi kamu kalau misalnya dalam ruangan, tapi banyak kaca. Nah, itu sinar UVA itu akan tetap masuk, akan tetap gelombang itu tembus, bahkan sampai ke kulit. Dan UVA itu efeknya itu biasanya kelihatannya kulit kamu itu bakal terjadi penuaan. Contohnya, Dok, seperti keriput. Aging, nanti sagging bisa ke kulitnya. Kendor. Karena sinar UVA ini itu bisa tembus hingga lapisan kulit bagian dermis, Dokter Velia. Nah, dermis itu ada. Nah, itulah ada banyak, ada kolagen, ada yang bikin kita itu tidak tua cepat gitu. Iya, jadi kan kolagen itu kan fungsinya buat bikin kulit kita moist, kenyal, kencang, ya kan teman-teman. Nah, Sedangkan kalau yang UVB itu cuman sampai di epidermis atau permukaan kulit. Iya. Makanya dia sensasinya adalah burning atau terbakar. Terbakar. Jadi langsung kelihatan tuh ya, Dokter. Biasanya Velia. gosong. Merah, ya gosong, merah, kemerahan dan lain-lain. jadi kalau misalnya UV itu kelihatan efeknya itu adalah jangka panjang. Jangka panjang baru kelihatan di kulit kamu cepat kendur. Mungkin untuk wanita-wanita yang dari umur 20 tahun atau dari remaja sering aktivitas outdoor tapi nggak pernah pakai sunblock, biasanya penuaannya itu lebih cepat terlihat di kulitnya. Nah, itulah efek dari UVA. Sedangkan kalau UVB itu adalah efeknya langsung short period. Jadi kalau misalnya kalian sering lihat bule-bule kalau berjemur atau kita merah, langsung gosong, itu adalah efek dari UVB. Karena langsung pada saat itu. Kalau kelamaan berjemur ya, Dokter ya. Dan teman-teman juga harus perhatikan di mana kalau misalnya sinar UVA ini, kalau misalnya aduh kayaknya baru pakai sunblock, aku tuh baru kali ini, Dok, pakainya di umur 30 atau baru menjelang umur 35. Kenapa? Jadi teman-teman aku sendiri juga ya, Dok, yaitu kalau kita perhatiin dari dekat lagi ngobrol nih, tiba-tiba udah mulai banyak flek. Nah, itu juga penyebabnya. Itu juga berarti penyebabnya adalah karena sinar UVA. Karena dia bisa menembus sampai dermis itu. Iya, karena kan zaman dulu ya, tahun 2000-an awal, kita SMP itu belum gencar namanya skincare, sunblock. Sedangkan juga kita aktivitas outdoor dulu kan HP, sosmed Nggak ada. Paling banter sih abis olahraga. Warnet dulu kan, ke warnet jalan Abis dulu. olahraga pakai kolon kan, atau bedak bayi ya buat ketek kan, nggak ada deodoran atau nggak mungkin pakai sunblock juga. Dok. Iya, jadi kayak sekarang tuh jadi ya efeknya untuk orang-orang usia yang 30-an ke atas kelihatan karena dulu nggak ada tuh sunblock. Jadi buat kaum milenial di sana ya, itu sudah sangat beruntung banget. You're very lucky untuk lahir di tahun ini ya, karena udah melek yang namanya skincare ya, Dok. Ya, gampang dibelinya, harganya juga terjangkau dan macam-macam bentuknya dan sediaannya. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan jenis kulit kalian. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Dok. Biasanya kalau di botol sunscreen atau sunblock itu kan ada yang namanya proteksi terhadap UVA, UVB dengan SPF. Nah, biasanya ada SPF sama PA. Nah, coba SPF itu apa, Dok, dan PA itu apa? Nah, SPF itu kan kalian sering ya baca-baca yang
30, Ya. terus 45 ya, 50, terus 15 juga ada 100. yang 100. Tapi sebenarnya minimal kalian tuh harusnya pakai SPF 30. Ya, karena apa? SPF itu adalah untuk proteksinya di mana dari 30, 50, 45, 15 sampai 100 itu di SPF 30 sudah bisa melindungi kulit kalian 97% dari sinar UVA, UVB. Untuk yang 50 itu dok sudah di 98%. Ternyata menurut penelitian ada yang 100 pun tidak akan bisa menjamin sampai 100% Iya. dan harganya lebih mahal. Nah, itu teknik marketing. Jadi kalau misalnya teman-teman mau hemat budget, ya hindarilah SPF 100 karena toh perbedaannya dari SPF 50 sampai 100 itu proteksinya nggak terlalu signifikan nilai 2%. proteksinya. Jadi hanya buat Ya ya udah. marketing aja gitu. Nah, terus dok, PA. Ada yang PA plus, PA plus plus, PA plusnya sampai 3 kali. Nah, itu pertama kali itu biasanya dari produk-produk Jepang. Ya. Ya kan, PA plus 3. Nah, plus 2 ada plus 1. Nah, kayak Semakin gitu. bagus kan plus 3. Karena dia namanya itu dikatakan dapat melindungi dari sinar UVA lebih baik ketimbang yang plus 1 atau plus 2. Ya, jadi semakin plusnya banyak itu positifnya semakin banyak. Banyak juga Bukan COVID ya, Dok? manfaatnya, bukan COVID. Gitu. Jadi kalau bisa yang PA plusnya cari yang paling tinggi karena itu buat efek pencegahan penuaan kulit akibat sinar mataharinya lebih baik teman-teman. Tuh. Terus kalau misalnya ditanya lagi nih dok, sekarang kan mereka misalnya di luar sana tuh teman-teman sehat di luar sana tuh bilang, oke aku udah aplikasikan sunblock atau sunscreen misalnya di muka itu pagi dok, aku udah aplikasi misalnya jam 8 atau jam 9 gitu ya. Perlu nggak sih kita mengulang atau enggak kayak mereka itu biasanya kan habis sholat, wudhu, dibasuh dengan air. Nah perlu diulang lagi nggak di jam 12 atau jam 1? Perlu banget ya, selama 3-4 jam sekali itu perlu pengulangan penggunaan sunscreen. Makanya sekarang juga banyak dijual yang kayak buat reapply sunscreen lagi. Karena memang nggak boleh suatu produk mengklaim kita memproteksi dari awal sampai akhir. Sampai lebih dari 3 jam, 4 jam itu nggak boleh. Di luar pun udah di US tuh nggak boleh, pokoknya dilarang banget. Marketingnya nulis 100% Bisa melindungi 24 jam. No, nggak boleh. Kayak buat kayak gitu. deodoran ya dok, buat melindungi 1 kali 24 jam. Gitu. Iya, jadi nggak boleh. Memang harus di-apply lagi, diulang lagi. Karena obstacle-nya banyak teman-teman. Kita satu berkeringat. Terus yang kedua kalau misalnya yang muslim itu biasanya kan wudhu, terbasuh air wudhu dan lain-lain. Jadi memang harus diulang lagi. Ya, Gitu ya. Jadi kadang tuh masih, apalagi kalau yang berjemur di pantai, iya aku udah pakai sunscreen tapi kok masih gosong Ya, gitu. karena pengaplikasiannya baru cuma sekali. Gitu ya, apalagi kalau misalnya yang berenang juga pakai sunblock itu diulang lagi terus. Betul, karena teman-teman juga jangan lupa air itu adalah salah satu zat yang bisa memantulkan dan menyerap sinar UVA dan UVB. Tuh teman-teman. Nah, tadi kita udah bahas itu tentang UVA UVB. Kita udah bahas lagi tentang panjang gelombangnya, udah bahas lagi tentang dia bisa ngapain aja. Sekarang ke topik utamanya nih Dokter Velia, yaitu perbedaan antara sunblock, sunblock dan sunscreen. Ya. Itu apa? Soalnya teman-teman pada bingung nih di sana. Jadi aku pilihnya apa? Sunblock atau sunscreen? Kan sekarang tuh ya sunblock, sunscreen bedanya apa? Terus lebih sekarang tuh kayak sunscreen physical atau chemical. Ya. Itu sih. Jadi sunblock itu kalau bisa di sunscreen tuh bilangnya sunscreen physical, Dok. Ya kan sekarang. Sunscreen itu chemical, Dan physical. kalau sunblock itu physical. Gitu. Jadi kalau misalnya sunblock itu kalian tuh gampangnya perbedaannya ya. Kalau dipakai tuh dia itu lebih bikin muka kita tuh ada white cast-nya. White cast itu cemong ya teman-teman. Bukan cemong sih, jadi kalau- kayak meninggalkan residu. Iya. Jadi pas kalian aplikasikan ke Berat. wajah itu berasa, terus kelihatan perbedaan warna kulit kalian tuh kelihatannya tuh berbeda dari sebelum pengaplikasian. Ya. Tapi secara personal aku lebih suka sunblock karena pada saat kalian aplikasikan, terus kalian langsung keluar itu udah bekerja sunblocknya, proteksinya itu langsung bekerja. Ya. Kalau misalnya pakai sunblock. Tuh. Gitu. Nah, kalau misalnya sunscreen, biasanya kan dia dari chemical tuh, Ya. Dok.
Nah, dokter Ulung nih yang pengguna sunscreen chemical nih. Jadi sebenarnya kalau sunscreen sendiri ya dok, karena bahannya sangat berbeda dengan si sunblock, kan sunblock tadi kan fisikal atau fisik gitu ya kita ngomongnya ya. Nah kalau sunscreen ini bahannya itu lebih ke kimiawi, di mana dia ini karena tugasnya itu hanya men-screening, jadi dia itu hanya melapisi, tetapi proteksinya itu sama-sama hampir mirip, tetapi cara kerjanya sangat berbeda. Iya. Nah kadang-kadang tuh yang orang sukai itu dari si sunscreen ini adalah pada saat pengaplikasian itu warna kulitnya tetap sama nih, atau kadang-kadang dia itu transparan. Ya, jadi buat cewek-cewek yang pengguna make up itu seneng banget pakai sunscreen karena nggak ninggalin residu atau white cast gitu. Tidak cemong. Tidak Wah, cemong ya. dan jadi di atasnya ditimpa make up lagi tuh biasanya nggak bikin betul. make upnya ngegeser lah, apalah, peci, bilangnya peci ya, bukan peci ya, Crack, bukan peci ya dok ya, Betul, crack dok. atau pecah gitu. Betul. Dan dia biasanya kalau dipakai itu sangat ringan, jadi kayak nggak pakai sama sekali gitu. Padahal tapi harus diingat ya teman-teman, cara kerjanya itu sangat beda loh antara sunscreen dengan sunblock. Kalau sunscreen itu dia itu mendisperse dari sinar UVA dan UVB. Jadi UVA UVB-nya itu tetap terserap di Masuk kulit. dulu. Tapi dia diverse. Jadi dia misalnya energinya anggaplah 1000 gitu ya. Begitu masuk 1000 nih, nanti dia pecah-pecah tuh sama si sunscreen itu. Tetapi UVA UVB-nya tetap masuk. Iya. Tapi kalau sunblock, Kalau sunblock itu kita kayak pakai panci, jadi kayak ada covernya, pelindungnya. Jadi benar-benar sinar matahari yang masuk kayak dipantulin. betul, Jadi terblokir. kayak keblokir gitu, keblok. Betul. Itu kalau sunblock. Cuman ya kekurangannya hanya di kelihatannya aja. Kamu tuh kelihatan kalau misalnya pakai sunblock. Betul, dan lebih berat, lebih greasy biasanya. Greasy. Dok. Tapi sekarang sih udah banyak sunblock. Emang sih agak pricey, agak sedikit mahal. Cuman dia konsistensinya udah mulai baik. Nih sama satu lagi, kalau misalnya yang banyak komplain, aku setiap pakai sunscreen jadi jerawatan. Aku nggak cocok pakai sunscreen. Kalau pakai sunscreen kadang suka ngerasa perih atau panas. Ya. Berarti kamu harus pakai sunblock karena bahannya itu nggak sesensitif si sunscreen. Betul. Dan perbedaannya teman-teman bisa lihat dari ingredients. Biasanya itu kalau sunblock itu karena dia physical atau fisik, dia itu biasanya bahan-bahan kimia yang dipakai itu berbentuk logam. Oxide, nitrit apalah, pokoknya bentuknya itu oxide gitu ya belakangnya. Tapi kalau misalnya yang sunscreen itu biasanya dia tidak dalam bentuk logam biasanya. Iya, nah kalau misalnya untuk anak-anak memang disarankan penggunaannya sunblock karena lebih aman. Jadi nggak terserap ke dalam kulit bahannya. Jadi benar-benar kalau misalnya sunblock itu ya pelapis, kita kayak pakai baju. Ya. Gitu. Dan teman-teman yang kulitnya tadi sensitif, berjerawat dan lain-lain, kalau misalnya bilang aku nggak suka pakai sunblock, padahal sunblock itu is the best sebenarnya ya, karena dia tidak terserap tubuh dan dia mudah luntur sebenarnya. Iya, nah kan sekarang juga banyak sediaannya. Kalau misalnya teman-teman yang jerawat, cari sediaannya yang gel. Kalau kering, cari sediaannya yang krim. Sekarang udah banyak banget. Ada yang bentuknya powder juga ya dokter ya, ada yang spray. Aduh macam-macam deh teman-teman sekarang untuk penggunaan sunblock itu udah nggak ada alasan nggak mau pakai sunblock. Betul, karena sediaannya banyak. Jadi pengaplikasiannya juga gampang, disesuaikan aja sama budget dan aktivitas kalian. Betul, dan ingat penggunaan sunblock seperti sunblock atau sunscreen ya teman-teman ya, tidak ada hubungannya dengan gender. Ini juga yang saya suka kesel nih. Ya, isu di kita tuh ya, dok ya, ini terutama ya, sekalian buat teman-teman juga di sana, nggak usah malu untuk kayak lo lagi ngapain, cowok misalnya mau main bola di luar gitu, lo ngapain kayak cewek pakai sunblock, ya nggak apa-apa. Orang yang ngomong kayak gitu nanti ketika reuni pasti dia lebih kayak kakek-kakek dibanding kamu yang udah pakai sunblock. Sama halnya dok, kayak saya juga nggak ngerti kenapa ya di selain sunblock penggunaan payung. Cowok tuh kalau pakai payung kayak cewek. Hah? Saya juga agak bingung. Emang kalau kita pakai payung terus jadi cewek? Nggak juga ya dok. Yang malah yang ada terlindungi dari sinar UV atau sinar matahari. Sama naik bajai dok, naik becak. Cowok paling anti banget naik bajai, naik becak ya. Karena itu kayak cewek, kayak emak-emak di pasar. Emang ada gendernya bajai, saya juga bingung. Tapi ya udah nggak penting. Intinya kamu mau cewek mau cowok, kulitnya tetap sama ya. Kita sama, semua buatannya sama ya, cewek sama cowok. Bedanya cuma di jenis kelaminnya doang. Tetap harus pakai sunblock atau sunscreen. Karena tau nggak, mencegah kanker kulit. Nah, itu juga tadi yang belum kita bahas-bahas ya, dok ya. Ternyata kanker kulit. orang-orang itu menurut penelitian memang orang-orang yang tidak pernah terpapar, pernah ada penelitian nih. Orang-orang ada kelompok A, kelompok B, kelompok A-nya itu dikasih sunblock dan sunscreen, kelompok B-nya tidak dikasih, memang ternyata bisa berdampak dia bisa lebih kena dari si kanker kulit itu. Iya, teman-teman. Jadi pencegahannya itu
beralasan sekali ya untuk kesehatan dan ya mencegah kanker kulit gitu. Betul. Berbahaya. Terutama orang-orang yang kerjanya itu mungkin di luar rumah kayak tadi ya, mau melakukan olahraga, futsal, main bola, berenang, itu silakan aplikasikan sunblock. Dan tapi juga nggak lupa kalau misalnya tetap kita kalau di kantor pun juga tetap harus pakai sunblock ya, Dokter Bella, atau sunscreen. Iya, sama teman-teman ingat ya, lapisan ozon kita tuh udah mulai menipis. So it's very important buat kita semua. Selamatkan diri sendiri ya, Dok. Selamatkan diri sendiri dulu sebelum orang lain. Gitu. Oke, kayaknya cukup sekian ya, Dok ya. Nanti kita akan jumpa lagi teman-teman di next episode, terutama teman-teman di pagi hari ini kalau misalnya sambil sekalian nyiapin sarapan, sambil sekalian masak, atau bunda-bunda di rumah sana yang lagi nyiapin anak-anaknya pada mau sekolah, boleh dengerin kita, boleh ngeliat kita hanya di Seleb, sehat lewat berita. Bye-bye. Yeah.